lagi di kelas IPS Bu Gita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Ini merupakan pertemuan ke-6 belajar dari rumah, tanggal Selasa, tanggal 8 September 2020. Baik, kita langsung saja. Apa itu dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu karena adanya kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk. Apa aja sih yang mempengaruhi dinamika penduduk? Ya, ukuran keadaan penduduk suatu wilayah itu bisa dilihat dari jumlah penduduknya, persebaran penduduknya, komposisi penduduknya, pertumbuhan penduduknya, dan kualitas penduduknya. Tentunya masing-masing faktor tadi saling terhubung satu sama lainnya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk menunjukkan total penduduk yang menempati suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dapat dilihat dengan cara seperti apa ya? Jumlah penduduk itu dapat dilihat dengan 3 cara. Yang pertama adalah sensus penduduk, dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, menggambarkan keseluruhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kemudian ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan kelahiran maupun kematian atau juga perpindahan penduduk yang dilakukan oleh unit terkecil di suatu masyarakat, contohnya di RT. Kemudian ada survei penduduk. Survei penduduk merupakan penghitungan penduduk dengan menggunakan sampel, digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada persebaran penduduk. Persebaran penduduk itu apa sih? Ya, persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kesuburan tanah suatu daerah, kelengkapan fasilitas publik di suatu daerah, maupun daerah tersebut digunakan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, ataupun pusat pendidikan. Persebaran penduduk itu tidak merata. Kenapa? Yang pertama dipengaruhi adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi mengakibatkan persebaran penduduknya tidak merata, mengurangi jumlah penduduk desa yang ditinggalkan, kemudian akan menambahkan jumlah penduduk di kota yang didatangi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari pekerjaan ataupun untuk pendidikan. Selanjutnya yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Komposisi penduduk itu untuk apa? Ya, komposisi penduduk digunakan untuk merencanakan dan menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan komposisi penduduk. Yang pertama adalah komposisi penduduk menurut umur atau usia. Yang kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan. Dan yang keempat adalah komposisi penduduk menurut agama. Ya, piramida penduduk Indonesia menunjukkan pertumbuhan penduduk muda yang lebih banyak daripada penduduk tua. Artinya bahwa beban ketergantungannya lebih tinggi ditanggung oleh penduduk usia produktif karena mereka harus menanggung penduduk usia yang sudah tidak produktif maupun penduduk usia yang belum produktif. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan antara yang menambah dan yang mengurangi jumlah penduduk, dipengaruhi oleh kelahiran, merupakan faktor yang menambah jumlah penduduk, dan kematian ataupun migrasi penduduk yang mengurangi jumlah penduduk. Kematian akan mengurangi jumlah penduduk, sedangkan perpindahan penduduk atau migrasi penduduk akan mengurangi di tempat yang ditinggalkan, tetapi akan menambah jumlah penduduk di tempat yang dituju. Kemudian ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kualitas penduduk Indonesia? Ya, ada 4 cara yang digunakan oleh pemerintah. Di antaranya adalah meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan, kemudian ada meningkatkan kualitas kesehatan, yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian layanan sosial, asuransi, dan jaring sosial atau Jamkesmas. Kemudian ada mendorong perluasan kesempatan kerja dengan membuka ataupun mempermudah
izin untuk UMKM. Baik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk mempelajari sumber-sumber lain yang relevan, baik dari buku siswa yang sudah dibagikan, dari bahan ajar ataupun handout yang sudah Bu Guru sertakan, ataupun bisa juga dari browsing di Google dan sebagainya. Oke, Bu Guru harapkan setelah ini kalian bisa menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang juga Bu Guru sertakan.